والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Hadratul Mukarramin, para alim, para ulama, para masyayikh, wabil khusus Al-Mukarram Kyai Haji Mustafa Akil Siraj, Al-Mukarram Kyai Haji Afifuddin Muhajir, yang kami hormati Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Bapak Haji Suharso Monoarfa, yang kami hormati Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan Gus Arwani Tomafi, yang kami hormati Al-Mukarram Kyai Haji Roji Maimun selaku Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Bidang Dakwah dan Keumatan, yang kami hormati para Wakil Ketua Umum dan pengurus harian DPP Partai Persatuan Pembangunan, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPR RI fraksi Partai Persatuan Pembangunan, yang kami hormati para pengurus DPW dan DPC Partai Persatuan Pembangunan, yang kami hormati hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas maunah dan inayahnya kita semua bisa berkumpul, bermuajahah dan bersilaturahim dalam rangka memperingati Hari Besar Islam 1 Muharram 1444 Hijriah dengan tema Semangat Baru Menjemput Kemenangan yang Gemilang. Kedua kalinya sholawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Hadratur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas jasa beliaulah kita semuanya bisa diantarkan dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang, yaitu adanya adinul Islam rahmatan lil alamin. Para hadirin yang kami muliakan, perlu kami sampaikan pada acara malam hari ini, alhamdulillah DPP Partai Persatuan Pembangunan dalam rangkaian acara ini sudah melaksanakan Khatmil Quran bil Ghaib dan pembacaan Ratibul Al-Hadad. Kami selaku pembawa acara izinkan untuk membaca susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Mari kita buka acara pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Ya. Terima kasih kami sampaikan. Melangkah acara yang selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kyai Haji Roji Maimun selaku Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Bidang Dakwah dan Keumatan. Kepada beliau kami persilahkan. Bang, Ucap, minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Umum DPP PPP
Bapak Suharso Manoarfa. Yang saya hormati juga Sekjen DPP PP3, Bapak Haji Arwani Tomafi. Yang saya hormati juga Kiai Haji Mustafa Akil Siroj, Ketua Majelis Syariah DPP PPP, dan Kiai Haji Afifuddin Muhajir, dan segenap teman-teman pengurus DPP, teman-teman di daerah, pengurus DPW, DPC, semua yang mengikuti mujahadah dan doa bersama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kami dari DPP bisa menyelenggarakan acara mujahadah dan doa bersama dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah. Semoga acara ini diterima Allah SWT dan menjadikan P3 semakin maju dan selalu dalam pertolongan Allah SWT. P3 sebagai partai Islam sudah selayaknya membuat acara peringatan Tahun Baru Islam, yaitu tahun Hijriyah, tahun baru Hijriyah, yaitu tahun di mana pertama Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, yang mungkin seingat saya, kalau dalam bulan Masehinya, bulan Oktober. Itu seingat saya dawuhnya almarhum Kiai Haji Maimun Zubair. Jadi hijrahnya Nabi itu, kalau hijriyahnya Muharram, kalau Masehinya waktu itu bertepatan bulan Oktober. Sama dengan Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda tadi itu, Oktober. Di samping bertepatan ada sisi kesamaan Indonesia dengan sejarah-sejarah Nabi itu, yang kesamaannya termasuknya April, seperti April. April itu lahirnya Nabi April, kalau Masehi, kalau Hijriahnya Rabiul Awal. Bulan Hijriah juga sama, bulan Hijriahnya Muharram, kalau Nabi bulan Masehinya hijrahnya bulan Oktober. Alhamdulillah P3 membuat acara Muharraman, dan memang ada usulan dari beberapa orang daerah supaya P3 itu mengembalikan seperti dulu acara istighosah itu disemarakkan, karena memang P3 sendiri adalah partai yang Islam. Jadi identitas istighosah, identitas membaca rotib, membaca aurat-aurat, alhamdulillah DPP tadi juga sudah membuat kegiatan membaca khatmil Quran, membaca rotib. Semoga semua diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan P3 ini semakin dicintai. Bulan Muharram ini, bulan Hijriah itu kan, doa-doa itu kan kalau melihat dalam kitab-kitab itu lewat bulan Hijriah, karena memang bulan Islam. Makanya ini P3 alhamdulillah melaksanakan acara Tahun Baru Islam. Kalau dalam kitab-kitab kan lewatnya Hijriah. Mulai ada doa Muharram, doa banyaklah. Dan itu dikarang, disebutkan dalam kitab Kanzun Najah was Surur,
karya daripada Syekh Abdul Hamid Qudus. Syekh Abdul Hamid Qudus murid daripada Syekh Usman Sato. Mungkin kita banyak mendengar istilah Sato di Indonesia juga banyak. Kudus juga pasti nggak asing bagi kita. Dulu diceritakan Syekh Usman Sato itu saudaranya 3 ya. Usman Sato, Bakri Sato, lalu Umar Sato. Umar Sato ini punya murid mbahnya Kiai Haji Maimun Zubair, yaitu Mbah Kiai Haji Ahmad bin Syuaib, murid daripada Syekh Umar Sato. Yang Bakri Sato yang mengarang punya karya I'anatul Thalibin. Khasiahnya Fathul Mu'in. Mungkin semua pesantren di Indonesia yang NO, yang ahli sunnah wal jamaah, tidak asing membaca kitab I'anatul Thalibin karya Syekh Bakri Sato. Yang Syekh Usman Sato punya murid Abdul Hamid Qudus tadi itu yang membuat kitab Kanzun Najah wa Surur fil Atiyah allati tasrahus sudur, yaitu menerangkan doa-doa bulan-bulan Hijriyah, dan itu yang diamalkan dimanapun. Kemarin alhamdulillah DPP juga membuat doa awal tahun, membuat doa akhir tahun, itu semua karya daripada Syekh Abdul Hamid Qudus. Alhamdulillah P3 juga membuat doa awal tahun, doa akhir tahun, terus ini juga membuat acara pengeringatan 1 Muharram. Semoga semua ini diterima Allah Subhanahu wa taala, dan memang supaya membuktikan, memperlihatkan bahwasanya P3 ini memang betul-betul partai Islam. Semoga selamanya P3 ada di negeri kita tercinta ini, Indonesia. Mulai doa Muharram, doa banyaklah itu di Kanzun Najah wa Surur semua yang berhubungan dengan doa. Ini juga mengingatkan ya, supaya orang Islam itu tidak lupa dengan Hijriyah, karena doa itu hubungannya dengan Hijriyah. Maka kiai-kiai dulu itu tidak lupa tanggal lahirnya Hijriyah. Kiai-kiai dulu itu pasti yang ditulis itu tanggal Hijriyah lahirnya. Berbeda dengan orang sekarang mungkin hanya karena Masehi itu dunia. Tapi kita harus tahu, sama-sama tahu Hijriyah dan Masehi. Karena gaji itu kan bukan anut Hijriyah ya, anut Masehi kan gitu. Nggak ada gaji bulan Muharram, nggak ada gaji itu ya pasti bulan Juni, April, Mei, Juni itu. Jadi samalah. Tapi kalau doa itu Hijriyah, mulai nanti kan mungkin nanti tanggal 9 kita disuruh puasa, ada istilahnya puasa Tasu'a, puasa tanggal 9, nanti juga ada lagi tanggal 10 Asyura. Dawuhnya ulama, sum solisil, zur aliman, ut waktahil, ro'sal yati mimsah tasoddaq waktasil, wasi' alal iyali qallim zufra, wa suratal ikhlasi qul al-fantasil. Amal-amal bulan surah itu 1, sum puasa, soli, sil, zur aliman, sum puasa pertama, itu tanggal 9 dan tanggal 10. Itu amalan-amalan bulan Muharram. Sil, baik dengan keluarga. Soli, membaca sholawat. Zur aliman, ziarah kepada orang alim, baik yang masih hidup maupun yang meninggal. Ud, ziarah orang yang sakit diziarahi. Waktahil, pakai celak, sunnah juga, kesunahan amal-amal bulan surah.
Roksal yatim imsah, santunan anak yatim. Dan itu yang kelaku di Indonesia banyak, roksal yatim imsah, yaitu sedekah dengan orang yatim. Santunan anak-anak yatim yang paling banyak kan Muharram itu, karena memang ajarannya ya Muharram itu. Roksal yatim imsah, tasodak sodakoh, waktasil dan mandi bulan Muharram. Mandi diniati hormat Muharram. Wasi alal iyali, sodakoh yang banyak meloberkan dermawan kepada keluarga. Makan yang biasanya biasa-biasa, tapi ketika bulan Muharram, terutama tanggal 10, makannya yang istimewa. Biasanya belanja buat istri memberi 1 juta atau berapa, kalau bulan Muharram lebih-lebih tanggal 10 yang lebih banyak. Wasi alal iyali. Karena itu perintah Islam itu, wasi alal iyali, supaya memberi belanja, memberi apa yang banyak pada keluarganya. Kolim tufro, memotong kuku, jangan sampai kukunya panjang. Itu juga amalan bulan Muharram. Wasuratal ikhlasi kul al-fantasil. Yang terakhir, amalan nomor 10, yaitu membaca surat kulhu. Karena bulan Muharram yang paling utama itu yang dibaca adalah kulhu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Ikhlas. Bahkan paling banyak 1000, tapi mungkin kita nggak mampu baca 1000, baca terserahlah 10 atau 100 bebas. Karena memang membaca kulhu 3 kali sama dengan khatam Al-Quran. Kelihatannya cukup sekian dari saya. Saya terima kasih kepada semuanya, teman-teman. Terima kasih. Dari saya cukup sekian. Bila ada kesalahan, minta maaf yang banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Semoga sambutan yang disampaikan oleh Kiai Haji Roji Ubab Maimun bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Melangkah acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Gus Arwani Tomafi selaku Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratal Karomin yang sama-sama kita hormati, Ketua Majelis Syariah DPP Partai Persatuan Pembangunan, Bapak Kiai Haji Mustafa Aqil Siraj, yang sama-sama kita hormati Wakil Ketua Majelis Syariah Kiai Haji Afifuddin Muhajir, para habaib, para kiai, jajaran pengurus DPP P3 yang kami hormati Bapak Ketua Umum DPP P3 Bapak Haji Suharso Mono Arfa, dan seluruh jajaran PH DPP yang hadir secara fisik pada kesempatan malam hari ini. Yang kami hormati Kiai Haji Roji Ubab Maimun Zubair, Ketua DPP P3 Bidang Keumatan, P. Farhan, ada Pak Yunus Razak, ada Mas Ainul Yakin, hadir juga Ibu Khairun Nisa dan Ibu Fitri Gayo. Dan rekan-rekan dari Departemen Keumatan, ada Mas Azizi, ada
Azim. Ada juga Mas Hamam dan semuanya yang hadir pada kesempatan pada malam hari ini. Ada Sekjen GPK bersama dengan Ketua Umumnya Pak Farhan, dan juga para pengurus kader Partai Persatuan Pembangunan yang hadir melalui virtual dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini kita bersama mengikuti rangkaian mujahadah dan doa bersama dalam rangka peringatan Tahun Baru 1 Muharram 1444 Hijriah. Tadi sudah disampaikan oleh Gus Roji bahwa kegiatan pada malam hari ini dimulai dengan khatmil Quran bil ghaib oleh para santri. Kebetulan pada kesempatan kegiatan hari ini dilaksanakan oleh para santri alumnus Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta. Setelah maghrib tadi dibacakan Rotibul Haddad, dan pada malam hari ini melalui virtual, ya, nantinya kita akan mendengarkan tausiah dari Ketua Majelis Syariah Kiai Haji Mustafa Agil Sirot. Bapak dan Ibu sekalian, kegiatan mujahadah dan doa bersama, alhamdulillah di beberapa tempat baik DPW, DPC telah melaksanakan secara bersama-sama di kantor DPW, di kantor DPC dengan berbagai kreativitas dan juga bentuk kegiatannya. Alhamdulillah, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh DPP melalui surat edaran, agar 1 Muharram ini kita memperingati, kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang memang untuk memeriahkan, mensyiarkan bulan Muharram. Bapak dan Ibu sekalian, peringatan pada malam hari ini juga sebagai upaya ikhtiar kita untuk mempersiapkan Partai Persatuan Pembangunan di dalam melaksanakan tahapan penting dalam tahapan pemilu 2024, yaitu tahapan pendaftaran partai politik peserta pemilu. Alhamdulillah, pada untuk tahun 2024 pelaksanaan pemilu kali ini, pendaftaran hanya ada dilaksanakan di tingkat pusat saja. Dan insya Allah mohon doanya agar pendaftaran Partai Persatuan Pembangunan yang insya Allah akan dilaksanakan besok sore dapat berlangsung dengan lancar, dan semoga jajaran DPP, Bapak Ketua Umum secara langsung akan dapat mendaftarkan P3 pada besok sore. Harapan dan juga keinginan kita tentu banyak sekali di tahun baru Hijriah ini, 1 tahun ke depan. Tentu dengan memulai secara lebih baik, insya Allah ke depan hal-hal yang akan menjadi keinginan kita, hal-hal yang menjadi cita-cita kita dari Partai Persatuan Pembangunan juga akan dapat berjalan dengan baik. Amin, amin, Allahumma amin. Dan kita berharap tahun 1444 Hijriah ini menjadi momentum ya penting bagi kita untuk meningkatkan konsolidasi
partai kita. Alhamdulillah tahapan pendaftaran sudah kita ikuti ya. Teman-teman DPC bahkan PAC luar biasa di dalam menyemarakkan, menggairahkan semangat konsolidasi dari 34 DPW, 500 DPC, dan alhamdulillah capaian PAC kita sudah 5.700, artinya sudah melebihi 80% sesuai dengan target kita. Dan ini kita berharap teman-teman di daerah terus mengkonsolidasikan PAC-nya bukan hanya untuk memenuhi ketentuan persyaratan pendaftaran verifikasi partai politik peserta pemilu. Dengan demikian kita akan mengikuti tahapan berikutnya, yaitu tahapan rekrutmen pencalekan. Insya Allah kita sudah mendapatkan banyak ya para bakal caleg yang ikut mendaftar dalam tahapan pencalekan ini. Kita berharap kepada seluruh kader, seluruh tokoh ya, kader Partai Persatuan Bangunan, kita sama-sama ikuti tahapan pencalekan nanti dengan surat penugasan yang akan kita berikan kepada para kader ya, para bakal caleg Partai Persatuan Bangunan. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, semoga di tahun baru Hijriah ini kita mendapatkan kemudahan, mendapatkan kelancaran, dan juga diberikan kesehatan dalam menjalankan amanah Partai Persatuan Pembangunan. Demikian sambutan dari DPP P3. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan, semoga sambutan yang disampaikan oleh Gus Arwani Tomafi bisa bermanfaat untuk kita semuanya, wabil khusus untuk Partai Persatuan Pembangunan. Melangkah acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Afifuddin Muhajir selaku Wakil Ketua Majelis Syariah DPP Partai Persatuan Pembangunan sekaligus Wakil Proisham PBNU. Kepada beliau kami persilahkan. إلى حضرة النبي المصطفى والرسول المجتبى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط Namna yakin ditekai gula kalau masih ada gula dicelwakan garis. الذين Oh, jalan, Bu. Udah seragam balap bisa. Dan
Apa? Iya. Ya megal lu kacake atu sih lu telah masyarakat. Ini belinya ciki. Dan apa? Telepon biasa. Para hadirin yang baik secara virtual yang kami hormati, melangkah acara selanjutnya yaitu Mauidhah Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarrom Kiai Haji Mustafa Akil Siroj, Ketua Majelis Syariah DPP Partai Persatuan Pembangunan sekaligus Rois Syuriah PBNU. Kepada beliau kami persilahkan. Mohon izin Pak Yai, mic-nya untuk mic-nya. Baik, udah ya Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-amin. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mohon maaf, kedengaran enggak ya? Nggih Yai kedengeran Yai. Nggih. Nggih sampun kedengaran Yai. Para sesepuh, para kiai, ayyadahumullah fi khidmatil ummah. Kemateng Ketua Dewan Kehormatan, Ketua Majelis Kehormatan, Ketua Majelis Pertimbangan, dan Ketua Majelis-Majelis yang lain, hafizahumullah. Yang terhormat Ketua Umum, Bapak Suharso Monoarfa, dan Wakil-Wakil Ketua yang saya hormati, Mas Sekjen, Gus Arwani, hafizahullah, Gus Roci, yang saya hormati, Gus Roci Kota Balemungun, hadirin baik melalui langsung atau online yang saya muliakan. Pertama, saya menyampaikan terima kasih sekali kepada DPP P3 yang rutin dan tidak pernah lupa akan hari-hari Islam, kebesaran Islam. Di mana sentuhan-sentuhan kemuliaan, keagungan hari-hari besar seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, ini mempunyai arti tersendiri, mempunyai ketukan taksir tersendiri pada hati, pada jami'a qulubina jami'a, kepada semua hati-hati kita. Artinya, ketika diketuk pada momen-momen tertentu, maka keingatan, maka konsentrasi atau fokus sesaat kepada makna dan hikmah pada hari-hari tertentu tersebut. Tidak kurang adalah hari hijrah Rasul.
para hadirin yang saya hormati, bahwa pada hari Hijriyah Rasul mempunyai banyak makna. Satu, makna ketaatan sahabat kepada Nabi yang luar biasa sekali. Di mana ketika itu, ketika pada malam hari Nabi Muhammad kedatangan malaikat Jibril, wa qala ya Muhammad hajir Makkah al-an. Wahai Nabi Muhammad, bangunlah, berangkatlah ke Madinah, hijrah sekarang. Nabi Muhammad bertanya, sekarang malaikat Jibril? Ya, sekarang. Faqamar Rasul, maka langsung spontan Nabi Muhammad bangun, lantas berjalan. Langsung, tidak berpikir panjang lagi. Itulah yang dilakukan oleh Nabi manakala ada perintah Allah. Begitu bangun sampai di pintu depan, Nabi Muhammad melihat di luar rumahnya banyak sekali preman-preman Makkah. Sekitar 40 orang. Membawa pedang semua, menunggu Nabi Muhammad keluar. Begitu Nabi Muhammad keluar, bunuh. Nabi Muhammad masuk lagi, membangunkan sahabat Ali. Wahai Ali, bangunlah. Kamu tidurnya pindah ke tempat tidur saya. Dan pakailah selimut saya. Ini, mari kita pahami setinggi mana, sejauh mana, sehebat mana ketaatan, ta'zim sahabat kepada Nabi. Wahai Ali, bangunlah. Pindahlah tidurnya ke tempat tidur saya. Dan pakailah selimut saya. Itu artinya apa? Ali diperintah untuk mempersiapkan diri untuk mati demi Nabi. Apa yang dilakukan Ali? Mada sana Ali? Faqama Aliun wa qala mutabassiman hubban wa karamatan ya Rasulullah. Sahabat Ali bangun sambil tersenyum. Dia berkata dengan senang hati, wahai Nabi. Pindahlah sahabat Ali. Tempat tidurnya, tidur di tempat tidur Rasul, memakai selimut Rasul dalam ancaman pedang, ancaman preman. Ini apa? Nomor satu, begitu tinggi ketaatan sahabat kepada Nabi. Nabi diyakini penyelamat, Nabi diyakini kekasih Allah, Nabi diyakini adalah tindakannya yang sangat benar dan hak. Oleh karena itu, tanpa ragu sekali, Nabi, sahabat Ali menuruti, mentaati. Dan insya Allah semuanya menyatakan, semuanya menyetujui bahwa salah satu, bahkan mungkin untuk saat ini satu-satunya kiai yang sangat dekat dengan Allah, kiai yang sangat qarib in Allah, dan kiai yang muhsini, kiai yang rahmatul alamin pada saat sekarang adalah Mbah Maimun Zubair. Berikanlah kemasukan pada umat kita, teman-teman kita, kawan-kawan kita, bahwa mengikuti partai kita, mengikuti partai Mbah Maimun adalah yang benar. Sebagaimana keyakinan sahabat Ali pada perintah Nabi. Walaupun secara zahir itu sahabat Ali harus menerima risiko yang fatal. Kita teruskan. Nabi pantas keluar, mau keluar dari pintu, Nabi mengambil tanah dari mana ya? Tanah dari rumahnya. Memang Nabi Muhammad itu rumahnya tidak punya keramik, tidak ada keramiknya, jadi lantainya tanah. Begitu Nabi ambil tanahnya disebar keluar sambil baca surat Yasin, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Itu tanah dilempar keluar, 40 preman tidur semua. Ini luar biasa. Nabi ini luar biasa. Kita yang zaman sekarang, walaupun pakai sorban, itu nggak bisa niru Nabi itu. Coba saja niru. Apa kita lempar batu, orangnya dilempar bisa tidur kira-kira. Nabi berjalan. Setelah berjalan dengan aman karena orangnya tidur semua, Nabi menghampiri sahabat Abu Bakar. Wahai Abu Bakar keluar. Ya Rasulullah, mari kita berangkat. Hijrah wahai Nabi, iya. Ke Madinah wahai Nabi, iya. Sekarang wahai Nabi, iya. Abu Bakar diam saja. Nabi mengajak, ayo Abu Bakar berangkat. Ternyata Abu Bakar bertanya, pertanyaan yang luar biasa. Pertanyaan dari seorang yang muta'addib, seorang yang
berakhlak tinggi. Apa pertanyaan Abu Bakar? Wahai Nabi, apakah Allah ridho saya menemanimu dalam hijrah? Luar biasa. Apakah Allah ridho saya menemanimu dalam hijrah? Ini pertanyaan yang hampir muhal ditemukan zaman sekarang. Coba kalau zaman sekarang. Ayo Abu Bakar langsung. Abu Bakar zaman sekarang langsung berkata, coba yang dimilih siapa? Saya kan gitu. Ternyata Abu Bakar bertanya, apakah Allah ridho saya menemanimu wahai Nabi? Nabi berkata, Allah taraka ya Abu Bakar. Allah memilihmu wahai Abu Bakar. Fabaka Abu Bakar. Nangislah Abu Bakar karena dipilih Allah untuk menemani Nabi dalam perjalanan hijrah. Nangis saking terharu, saking senengnya, saking bungahnya, saking berta'azzuz wa tasyarruf, terharu. Inilah. Ini harus kita mampu. Kita harus mampu bagaimana menciptakan orang senang beserta kiai, senang beserta ulama. Bukan hanya senang ketika tahlilnya, marhabanannya, karena memang dapat berkat, tapi senang dalam perjuangannya. Kita harus mampu memahamkan kepada mereka bahwa inilah perjuangan yang benar, inilah perjuangan orang-orang yang dekat dengan Allah. Lantas berjalanlah Abu Bakar mengikuti Nabi. Ternyata Nabi itu arahnya ke selatan. Mestinya ke Madinah itu arahnya ke utara. Lah kok itu ke selatan? Kata Abu Bakar, loh ini kok ke selatan? Kalau ke selatan berarti salah ini. Ini arah yang salah. Kata Abu Bakar, tapi masa ada Nabi salah? Enggak, Nabi enggak salah. Tapi jelas ini salah arahnya. Abu Bakar tanya. Pertanyaan Abu Bakar adalah semata-mata untuk menghilangkan suudzon kepada Nabi. Abu Bakar bertanya, wahai Nabi, ke Madinah kan hijrahnya? Iya Abu Bakar ke Madinah. Ke Madinah itu arahnya ke sana wahai Nabi. Ini ke sini. Salah wahai Nabi arahnya. Nabi menjawab, wahai Abu Bakar, tadi saya di luar rumah saya penuh dengan preman-preman yang akan membunuh saya. Oleh karena itu, mari kita bersembunyi dulu. Di situ ada gunung namanya Gunung Sur. Di atasnya ada gua. Kita bersembunyi di situ. Oh begitu wahai Nabi. Mau dibunuh? Iya. Mari. Nah Abu Bakar lantas langsung menggandeng Nabi. Sekitar dapat berapa 100 meter Abu Bakar melepaskan Nabi. Abu Bakar lari ke depan. Terus datang lagi menggandeng Nabi. Sekitar 100 meter Nabi dilepas, Abu Bakar mundur lari. Terus belok kanan, terus belok kiri. Kenapa? Setelah ditanya, kenapa wahai Abu Bakar? Engkau kok lari ke depan, lari ke belakang? Abu Bakar menjawab, ahmi kami sa'il jihadi ya Rasulullah. Wahai Nabi, saya ingin menjagamu dari seluruh arah. Barangkali ada musuh di depan, maka saya lari ke depan. Saya saja yang menghadapi wahai Nabi. Jangan engkau. Barangkali ada musuh di belakang, saya lari ke belakang. Saya saja wahai Nabi yang menghadapi, jangan engkau. Inilah akhlak Abu Bakar. Inilah kepribadian sahabat kepada Nabi. Demikian tinggi. Saya ingin menjaga dari seluruh arah wahai Nabi. Dan mestinya yang kita tiru. Ini yang ditiru oleh GPK, wahai Dewan Syariah, Masjid Syariah. Diam saja saya. Nah, itu mestinya begitu. Artinya ulama-ulama itu perlu sekali dimuliakan tanpa harus bekerja, tanpa harus lari-lari ulama. Pak Kiai, di sini saja, tenang saja. Masalah keamanan, masalah yang lain, tanggung jawab saya. Ini Abu Bakar. Lantas Nabi ke atas, naik ke Gunung Sur. Gunung yang tidak pernah dilewati manusia. Begitu terjal. 2 jam lebih, saya belum pernah. Yang pernah itu di Gunung Nur, Jabal Nur, di Gua Hira. 2 jam lebih Nabi merangkak. Nabi terjatuh. Nabi tersungkur. Jatuh bangun. 2 jam lebih. Pertanyaannya, apakah Nabi tidak mampu minta kepada Allah, wahai Allah, minta malaikatnya 2 untuk kami naiki, saya dan Abu Bakar naik ke Madinah. Sekarang Allah memberikan malaikat
sekejap mata langsung ke Madinah. Bisa kan Nabi begitu? Kenapa tidak melakukan itu? Itu artinya Nabi memberikan satu pelajaran kepada kita bahwa kita harus ikhtiar, harus berusaha, harus berjuang. Mari kita berjuang, mari kita berusaha, jangan pangku tangan. Bagaimana supaya mencapai kemenangan dengan gemilang? Sebagaimana itu tulisan yang ada pada kita. Kita tidak boleh leha-leha. Ini sudah dekat. Ini sudah tinggal berapa bulan lagi. Kalau kita hanya berpangku tangan, kalau kita hanya merumuskan, tidak pernah dipraktekkan, kita tidak punya ikhtiar, kita tidak ikhtiar. Kalau ikhtiar, maka kita akan punya hasil. Hasil tidak akan mengkhianati ikhtiar. Nah, para bapak yang saya hormati, Nabi itu ikhtiar, Nabi itu perang Badar, Nabi itu terluka ketika perang Uhud. Ini artinya Nabi ikhtiar, Nabi berusaha, Nabi jihad. Nah, kalau kita ingin menang, lantas hanya konsep saja, lantas hanya duduk saja, hanya teori saja, tidak pernah turun, maka dari mana kita bisa menang? Inilah pelajaran yang paling luar biasa sekali adalah Nabi memberikan pelajaran ikhtiar kepada kita. Kita tidak boleh pangku tangan dengan berbagai macam. Banyak orang yang menunggu kedatangan kita, sentuhan kita. Pesantren-pesantren, kiai-kiai menunggu kehadiran kita. Bahwa kita itu ada kalau kita ke sana. Kalau kita nggak ke sana, dari mana tahu bahwa kita ini ada? Keberadaan kita ditunggu oleh mereka. Mari kawan-kawan, mari para kiai, PH, datanglah di tengah-tengah mereka. Agar mereka tahu bahwa kita ini ada. Para bapak yang saya hormati, langsung saja Nabi Muhammad sampai ke gua. Di gua, Abu Bakar menyetop Nabi. Wahai Nabi, tunggu dulu, saya akan masuk. Itulah kehebatan Abu Bakar, tanggung jawab Abu Bakar. Abu Bakar masuk gua dulu untuk mengkontrol apakah benar-benar aman atau belum. Begitu aman, Abu Bakar keluar, wahai Nabi, silakan masuk. Nabi masuk. Lantas, singkat saja, di dalam gua sekitar 3 hari, Nabi lantas berjalan ke Madinah. Apa yang dilakukan Nabi di Madinah? Ternyata Nabi menerapkan sistem rahmatan lil alamin. Nabi diterima sebagai pimpinan seluruh komponen. Di mana di Madinah adalah ada Yahudi, ada Nasrani, ada musyrik. Tapi Nabi diterima dengan apa? Karena Nabi datang di tengah-tengah mereka dengan rahmah. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Karena dari Allah memberikan rahmat, maka Nabi Muhammad diterima. Bayangkan, walau kunta walidal qabbi lan faddu. Kalau Nabi Muhammad keras, kalau Nabi Muhammad ini galak, pasti kata Allah, mereka akan menjauh dari Nabi Muhammad. Oleh karena itu, satu, kita membangun umat kita. Bagaimana caranya umat menyatakan, mempunyai keyakinan bahwa ulama kita ini yang benar, ulama kita ini yang lurus, ulama kita ini yang baik, ulama-ulama yang dekat dengan Allah. Segalanya, amalnya, auratnya, dawuh-dawuhnya itu benar. Termasuk partainya adalah partai dari orang-orang yang dekat dengan Allah. Sehingga kita bisa mampu menciptakan umat taat kepada ulama. Ya kalau tidak seperti sahabat, ya paling tidak hormat, takzim kepada ulama. Walaupun kita kadang-kadang lebih tinggi dari mereka, tapi mereka punya umat, mereka punya doa, mereka punya taqarrub ilallah. Kalau malam hari para ulama kita tidak pernah tinggal mendoakan umat. Ulama kita kalau malam membaca Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham sayyidina Muhammad, Allahumma astur sayyidina Muhammad, Allahumma arham sayyidina Muhammad. Itu hanya ulama-ulama kita. Ini agar mereka tahu bahwa ulama kita mendoakan kita, maka akan menerima dengan hati dan ruh, bukan hanya dengan kepartaian. Yang kedua, marilah kita garis bawahi bahwa Nabi Muhammad memberikan pelajaran ikhtiar kepada kita. Kita harus ikhtiar, kita harus usaha, kita harus kerja, kita harus gedebuk kalau usaha orang Jawa. Bagaimana menciptakan partai kita menang
partai kita amanat dari kiai, amanat dari ulama, terutama amanat dari Mbah Maimun. Kita tidak ridho kalau partai kita ini mati, kalau partai kita ini kalah, kalau partai kita ini tidak mencapai batas. Kita tidak ridho. Mari kawan-kawan, mari para kiai, mari para ustadz-ustadz. Monggo, ini partai yang hak, hanya satu partai yang berdasarkan Islam. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan yang terakhir, bagaimana Nabi menciptakan masyarakat Madinah dengan rahmah. Wa bima rahmatin minallahi lintalahum. Dengan agama yang lain, dengan kelompok yang lain, dengan etnis yang lain, Nabi Muhammad memperlakukan sama, yaitu membangun kebersamaan dan menciptakan musuh bersama kepada kezaliman, tidak memandang suku dan etnis. Allah berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Kata Allah, an tabarruhum, wahai Muhammad, bersikap baiklah kepada siapa saja, kepada etnis apa saja, kepada suku apa saja, sepanjang mereka lam yuqatilukum fid din, sepanjang mereka tidak memusuhi kamu. Oleh karena itu, sekali lagi bapak-bapak, para kiai, Al-Mukarram Kiai Muhajir yang saya hormati, saya lupa, para kiai, para habaib, Al-Mukarram Kiai Zarkashi dan yang sebagainya, marilah kita berdoa pada Allah dan membangun partai kita dan ikhtiar agar partai kita sesuai dengan amanat para kiai, mewarnai. Sebab kalau kita tidak mewarnai, ya yang namanya cuma ikut-ikutan saja. Ketika Nabi Muhammad sudah hijrah sampai di Madinah, Nabi Muhammad diperkenankan, diizinkan oleh Allah untuk mempertahankan negara melawan siapapun yang memerangi. Waktu Nabi Muhammad masih di Mekah, nah Allah tidak mengizinkan Nabi Muhammad melawan karena tidak punya negara. Padahal orang musyrik Quraisy betapa luar biasanya menzalimi Nabi Muhammad. Tapi Allah tidak memberikan izin karena belum punya negara. Ini artinya betapa pentingnya kehadiran negara. Negara itu harus ada. Dan bagaimana negara ada? Tergantung tokohnya. Lah kalau tokohnya lillah, maka negara pun akan baik. Lah kalau tokohnya li syaitan, kalau tokohnya bukan orang-orang yang rahmatan lil alamin, orang-orang yang saleh, apa jadinya? Oleh karena itu kita berusaha menciptakan negara, menciptakan tokoh-tokoh negara yang sesuai dengan Nabi Muhammad, harapan Nabi, harapan sahabat, harapan ulama. Dari mana datangnya? Tentunya dari partai yang mempunyai niat dan tujuan yang maslahatil ummah, terutama partai kita, Partai Persatuan Pembangunan. Insya Allah dengan demikian maka barokah dari ulama, karomatil aulia akan turun, akan masuk pada kita semua melalui perjuangan Partai Persatuan Pembangunan. Insya Allah. Demikian pada para kiai, para ulama, pengurus-pengurus Gus Arwani, Gus Roci dan seterusnya mawon, matur nuwun sekali bahwa partai kita tidak pernah lupa memperingati hari-hari Islam. Mohon maaf karena ini di jalan macet terus, ini ngomongnya juga di dalam mobil, nggak tahu bagaimana ini ngomongnya di dalam mobil ini. Demikian matur nuwun pangapunten ingkang kathah, dan insyaallah dari sini akan kantor bersama-sama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Semoga mauidho hasanah yang disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Mustafa Akil Siraj bisa bermanfaat untuk kita semuanya, wabil khusus untuk Partai Persatuan Pembangunan. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sebelumnya kami memohon maaf jika tadi ada problem jaringan di pembacaan doa. Langkah acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Afifuddin Muhajir, Wakil Ketua Majelis Syariah DPP Partai Persatuan Pembangunan sekaligus Wakil Roisham PBNU. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوفي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم اختم بالسعادة آجالنا وحقق بالزيادة أعمالنا وكرن بالعافية غدونا وأعصارنا واجعل إلى رحمتك مسيرنا ومآلنا واسبب سجاد عفوك على ذنوبنا ومن علينا بإصلاح عيوبنا واجعل التقوى زادنا في دينك اجتهادنا وعليك توكلنا واعتمادنا اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة وأعذنا في الدنيا من موجبات الندامة يوم القيامة وخفف عنا ثقل الأوزار وارزقنا عيشة الأبرار وقنا واصرف عنا شر الأشرار وعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا عليم يا جبار يا الله يا الله يا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم كما أنعمت فزد وكما زدت فبارك وكما باركت فأدم وكما أدمت فلا تسكت منا اللهم كما أنعمت فزد وكما زدت فبارك وكما باركت فأدم وكما أدمت فلا تسلب منا اللهم كما أنعمت فزد وكما زدت فبارك وكما باركت فأدم وكما أدمت فلا تسلب منا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah acara demi acara telah kita lalui bersama dan berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan kegiatan ini membawa keberkahan sekaligus kemenangan untuk Partai Persatuan Pembangunan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Saya selaku MC memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat tutur kata, sikap yang kurang berkenan selama acara, mohon kiranya untuk dimaafkan. Sekian dari saya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.